Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون بدون عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa ta'zim hadir di antara Habib Hamzah Al-Adrus. Semoga Allah berikan kepada beliau semua panjang umur, sehat afiat, barakah dunia wal akhirah. Para kiai, para asal kita begitu banyak yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Wabil khusus Khadimul Ma'had, Khadimul Majlis, Kiai Haji Maryani. Semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur dan seluruh malaikat kita Allah berikan panjang umur, sehat afiat, barakah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan mereka di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan, dicita-citakan, diinginkan oleh Allah berhubung. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah kumpulkan dalam perkumpulan rutinitas usbu'iyah mingguan yang kita minta kepada Allah sebagaimana malam ini kita datang membaca salawat kepada Nabi, mendengarkan akhlak-akhlak Nabi lewat syair, maulid dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah tidak ada yang pulang kecuali pulang mengampunkan dosa-dosanya, pulang Allah kabulkan hajat-hajatnya, pulang yang bawa masalah diselesaikan masalahnya, yang bawa problem membereskan problemnya, rumah tangga yang ingin berumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah. Kita minta kepada Allah, ya Rabbana, sebagaimana malam ini berkumpul di dalam hadisnya Nabi, nanti di akhir usia kita, di mana kita dikatakan oleh Saleh, saat roh bersalatik kembali pulang balik di kerongkongan kita, Allah hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kita, dan kita dimatikan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kasih kita, idola kita, panutan kita, tidak lain tidak bukan yang karenanya malam ini kita berkumpul, yang karenanya kita membaca salawat, yang karenanya kita membaca salawat nariyah, duduk bawa harapan dari rumah, duduk bawa keinginan dari rumah, bawa hajat dari rumah, dan yang paling penting hajat terbesar kita ingin wajah yang berumuran dosa ini dipandang sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan langkah kaki kita, putaran roda kendaraan kita
Allah jadikan asbab kita dikenal sama Nabi Muhammad. Malam ini kumpul di sini, nanti di akhirat dikumpulkan lagi sama Nabi Muhammad. Amin Allahumma hadirin rahimakumullah. Di malam 2 hal. Pertama, yang itu memperingati 40 hari daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Saleh, ayah daripada Kiai Haji Maryani, duduk di tempat ini dalam rangka 40 hari mengenang wafatnya. Hadirin, para ulama, para masyayikh terdahulu, mereka membuat 3 hari tahlil, 7 hari tahlil, 4 hari, 40 hari tahlil, nanti 100 hari tahlil, kemudian ada lagi haul, ada lagi 1000 harinya. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Memang semua tersebut tidak pernah Nabi Muhammad ajarkan. Memang semua tersebut tidak pernah Nabi Muhammad praktekkan. Tetapi amaliyah yang ada di dalamnya tidak lain, tidak bukan agar mereka yang hadir, agar mereka yang duduk, agar mereka yang mendoakan mengambil ibrah daripada orang yang meninggal tersebut. Sekarang kita hadir 40 hari, mungkin besok atau lusa kita termasuk orang yang ditahlilkan oleh sahabat-sahabat kerabat kita. Tujuan para ulama tidak lain dilakukan 2 hal. Satu, mendoakan yang meninggal dunia, karena Nabi Muhammad mengatakan Nabi mayyitin fi qabrihi kal-mayyit mumawwat. Tidaklah orang yang meninggal dunia di alam kubur mereka, di alam barzakh mereka, bagaikan orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Pak Bu, mungkin kita pernah berenang dan kita pernah tenggelam. Saat kita belajar berenang, kalau berenangnya di air tawar tidak terlalu sakit. Tapi kalau ada orang nggak bisa berenang di tengah-tengah lautan yang sangat dalam, ombak yang sangat besar, karang yang sangat tajam, ikan yang mungkin buas, maka yang pertama kali yang dia butuhkan adalah bagaimana caranya mereka untuk melanjutkan bisa bernafas daripada pengapnya air tersebut. Sama dengan mereka yang di alam barzakh, ayah kita, ibu kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita, sahabat kita, mereka di alam barzakh saat ini mereka dalam keadaan susah, sulit. Yang mereka butuhkan tidak lagi rumah, yang mereka butuhkan bukan lagi harta, yang mereka butuhkan bukan lagi fasilitas. Apa yang mereka butuhkan? Yang beriman dakwah basar ini, awasihi, awumihi, awadihi, awadihi. Mereka di alam kubur mereka menunggu yang namanya doa-doa yang baik, amaliyah yang baik dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari saudaranya, dari handai taulannya. Kalau mereka dapatkan doa sebagaimana yang pada malam hari ini kita lakukan, kalau mereka mendapatkan doa sebagaimana malam ini kita kerjakan, kana khairun minad dunya wa ma fiha. Kana ahabbu minad dunya wa ma fiha. Maka yang dia dapatkan, yang dia peroleh, lebih dia cintai, senangi daripada dunia serta seisi-isinya. Cuma kadang-kadang kita nggak pernah berpikir ke arah situ. Alhamdulillah, almarhum dianugerahkan anak-anak yang soleh yang memikirkan keadaan dirinya. Hadirin rahimakumullah. Ini harus kita ambil adalah, ini harus kita ambil pelajaran. Maaf, dunia sesaat. Fasilitas sebentar. Innal aisha akhir. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya kehidupan akhirat, bukan kehidupan yang sangat sekarang. Hakikatul hayat hiya al-akhirah. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat, bukan kehidupan di alam dunia ini. Almarhum sudah meninggal dunia. Saya yakin Kiai Haji Maryani ini memberikan semuanya dari payah keringatnya untuk jariah almarhum. Paling nikmat Pak Bu,
punya anak meninggal dunia, anaknya masih mengirimkan transferan untuk orang tuanya di akhirat. Kalau sudah meninggal dunia tadi dikatakan gelang dikasih yang lain, harta dikasih yang lain. Gak ada yang akan dibawa meninggalkan kalau bikin surat wasiat. Nah, kalau ayah meninggal dunia tolong bawakan bantal saja. Saya yakin anak yang cerdas tidak akan pernah memberikan wasiat tersebut. Beliau sudah meninggal dunia, tapi amaliyahnya banyak, dan ini dikatakan oleh Nabi Ibnu Adam kata amalihi lagi salas. Kalau anak manusia meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya, nggak ada lagi yang bisa dia kerjakan, nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sholat sunnah pun tidak bisa, hadir majlis seperti ini pun tidak mungkin, kecuali hanya 3 hal. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Beruntung orang yang punya saham dalam pembangunan seperti ini. Kenapa? Dia meninggal dunia, ada orang sholat, ada orang mengaji, ada orang hadir majlis, ada orang beribadah. Itu semua mengalir di alam barzakh mereka. Makanya alhamdulillah, beruntung yang memiliki harta yang digunakan untuk agama. Beruntung yang memiliki harta yang dipakai untuk berjuang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Beruntung yang memiliki harta yang dipakai untuk menjadikan investasi akhiratnya. Karena itu hakikatnya akan dibawa mati oleh yang memilikinya. Kalau kalian diajak semua siapa yang dalam pelamar satu jamaah 200.000 rupiah, niatkan hadirin pahalanya buat orang tua Anda. Kalau itu pahala diberikan untuk orang tua Anda, bukan hanya orang tua mendapatkan pahala jariahnya, tapi sang anak yang memberikan pahala tersebut untuk orang tuanya mendapatkan 2 pahala. 1 pahala dia bersedekah, yang 2 pahala dia berwasiat kepada orang tuanya. Yang kedua, al-ilmu yuntafa bihi, yaitu seorang anak, seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, para masyayikh, para kiai, mereka ngajar dari sana, mereka ngajar di sini, mereka dakwah di sana dengan niat untuk invest memanfaatkan orang. Kayak Mariani ngirim santrinya ke Mangun Jaya, di Tasik, belajar di sana, menyebarkan ilmu lagi di sana. Nanti kalau belum meninggal dunia, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, orang yang meninggal dunia pahalanya ngalir kepada orang tersebut. Yang terakhir, kalau kita nggak bisa bersedekah, kalau kita bukan terkategorikan orang yang alim, jadilah orang yang ketiga, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun seorang anak. Auladil salih yad'ulah, anak-anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, bentuk birrul walidain yang dilakukan oleh sahibul majlis, mengumpulkan kita semua dan menghadiahkan pahalanya untuk orang tua. Dipanggil guru-guru, asatid demi asatid, para masyayikh, para habaib, agar mendoakan orang tuanya. Ya Allah, sungguh beruntung almarhum pada malam hari ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita doakan mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan rawah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kuburnya dengan cahaya kebaikan terkhusus barakah salawat nabiyah Allah berikan pahalanya kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Kemudian para ulama memberikan kita ibrah. Selain yang meninggal membutuhkan doa, daripada niat para ulama membuat tahlil tersebut bukan membebankan bagi yang meninggal atau yang kena musibah, bukan. Tapi buat kita semua yang masih hidup ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya kematian itu suatu yang nyata. Nggak peduli dia tua, nggak peduli dia sakit atau sehat, muda, kapanpun, itu pasti. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau ajalnya sudah ditentukan, nggak bisa mundur. Malaikat sebentar, saya belum salat, nggak ada urusan. Malaikat tunggu sebentar, saya mau kerjakan, nggak ada urusan. Apa kita mau mempercepat kematian kita? Kalau kita mau lompat dari lantai 30 pun, kalau kata Allah belum meninggal, tidak akan meninggal. Hadirin rahimahumullah. Mati urusannya Allah, tetapi suatu yang pasti hadirin.
Yang perlu kita pikirkan apa yang sudah kita bawa dan sudah kita siapkan untuk ajal kita nanti. Kebaikan apa yang akan sudah kita berikan? Diri kita yang tahu hanya kita dengan Allah. Allah menutup rapat aib-aib kita. Jangan pernah bangga kalau kita disanjung orang. Jangan pernah bangga kalau kita disanjung oleh orang. Hakikat yang sesungguhnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam dikatakan, beliau pernah datang ke satu kuburan yang sudah ratusan tahun dikubur. Bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, bukan setahun, 2 tahun, ratusan tahun. Nabi Allah Isa ini punya mukjizat, di antaranya menghidupkan yang mati dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Datang ke satu kuburan yang sudah lama, yang sudah tua. Ketika sampai di kuburan tersebut, Nabi Allah Isa mengatakan, yang mantufina tahta turab bi'idznillah. Yang dikubur di dalam tanah ini bangun dengan izin Allah. Nabi Musa ingin tahu ihwal, keadaan alam barzah dari orang yang sudah berada di dalam. Bangun ini orang, ditanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama kali jawab ini orang, Wallahi ya Isa, demi Allah wahai Isa, dari pertama kali aku dicabut ruhnya oleh malaikat maut sampai saat ini aku masih terasa sakitnya sakaratul maut. Padahal sudah ratusan tahun, sudah lama di alam kubur, mungkin sudah hancur, tapi masih terdiam akan dahsyatnya sakaratul maut. Nabi Allah Musa mengibaratkan yang namanya sakaratul maut ibarat seekor burung yang sedang terbang di atas ketinggian lalu terjatuh dan tertimpa di dalam satu wajah yang berisi minyak yang sangat panas. Tidaklah langsung mati kecuali merasakan perihnya luka bakar tersebut. Kalau tadi disampaikan oleh bagaimana yang namanya suatu hewan ketika disembelih, mungkin setiap tahun kita menyaksikan menyembelih hewan kurban. Ruh dipisah antara jasad dan tidak yang tahu di mana letak ruhnya manusia. Saat disembelih begitu sakitnya, begitu luar biasanya. Makanya orang saat menyembelih harus dengan pisau yang tajam, harus dalam keadaan tertutupi matanya, tak boleh melihat dengan hewan yang lain. Kenapa? Perih, sakit di dalam sakaratul maut tersebut. Atau bu, ibu-ibu biasanya suka masak motong ayam. Kalau itu kulit ayam atau maaf bulu ayam biar gampang dicabut, biasanya direndam di air panas agar pori-porinya terbuka. Kita nggak ada yang tahu ruh kita terletak di mana dan langsung menyatu dengan jasadnya. Bayangkan bu, jika secara otomatis, secara sistem mungkin bulu tersebut dicabut dari kulit ayam secara serentak, pasti dia akan merasa kesakitan yang sampai menemui ajal matinya. Bagaimana kalau ruh ini dicabut? Ruh ini diambil dari tubuh ini. Ingat, yamutu maru ala ma'asyari. Manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa hadir majlis, maka kita minta matinya kita dalam keadaan hadir majlis sahih. Kalau kita suka membaca salawat, kita minta matinya kita dalam keadaan membaca salawat. Kalau kita zikir, kita minta kepada Allah matinya dalam keadaan berzikir. Kalau seorang dai minta mati dalam keadaan menyampaikan kebenaran. Karena kita inginkan mati dalam keadaan husnul khatimah, itu sebagai penentu. Mati pasti. Tapi pertanyaannya, bagaimana saat kita meninggal? Imamul Habib Abdullah bin Husain al-Tahir, beliau Pak Bu, setiap hari wiridnya nggak boleh membaca Allahu Allah 25.000 kali. Membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Membaca baqiyatul dzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 20.000 kali. Belum salawatnya, belum ngajinya, belum mengajarnya, belum salat sunnahnya, waktunya mumtali bil ibadah wa anwa'il khairat. Waktunya habis dengan ibadah dan berbagai macam kebaikan. Beliau yang mengarang qasidah yang dibaca di mana-mana, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
ya arhamar rahimin farij ala. Qasidahnya dibaca di mana-mana, syairnya dibaca di mana-mana. Beliau pernah Pak Bu, beberapa bulan sebelum Yaumul Udhiyah, beliau membeli satu ekor kambing yang besar, yang bagus, yang indah, yang cocok, yang luar biasa. Dibeli jauh-jauh hari, tujuannya apa? Beliau mau pelihara dulu, beliau mau jaga dulu, beliau mau rawat dulu, beliau mau besarkan, setiap hari dimandikan, diberikan umpan, dirawat sambil berzikir. Bahkan dikatakan pernah beliau pingsan sekali saat beliau mau mencari rumput. Ketika rumput mau ditebas, dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah kambing berbulan-bulan dirawat, dan itu sunnah ketika menyembelih hewan kurban, kita yang memotong, kita pula yang merawatnya, dan kita pula yang membagikan dengan tangannya. Ini Abdullah bin Husain bin Tahir sudah siap, goloknya sudah siap, kambingnya sudah ditaruh, sudah gagah, sudah tampan. Ketika kambing ini baru disembelih, tiba-tiba karena satu sabab asbabiyah, belum terputus semua uratnya, golok atau pisau tersebut terlempar, sehingga di kambing meninggal tidak dalam keadaan terputus semua urat-uratnya dan mati menjadi bangkai. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir langsung masuk kamar, nggak keluar kamar. Sehari, 2 hari, 3 hari kerjaannya menangis, 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 menangis. Muridnya datang, ya Habib, ini masih ada ayam tasyrik, kita masih bisa lagi membeli. Jangan nangis, jangan sedih, cari yang lebih besar. Anaknya datang, ya Abah, masih ada waktu, semua muhibbinnya datang. Setelah keluar ayam tasyrik, beliau baru keluar dari kamarnya dalam keadaan wajah yang merah pucat, mata yang penuh dengan tangisan atau bekas tangisan. Beliau mengatakan, ama tas'aluna anil bukai? Apakah kalian bertanya kenapa aku menangis? Apakah kalian bertanya kenapa aku sedih? Aku sedih bukan gara-gara kambing aku potong dan itu menjadi bangkai, bukan. Aku sedih bukan menangisi itu, tetapi aku bersedih anak Abdullah bin Husain bin Tahir dibesarkan oleh ayahku Habib Husain. Aku belajar ilmu agama, mujahadatun nafas, melewati hari-hariku dengan anwar khairat. Anak Abdullah bin Husain bin Tahir khawatir matinya suul khatimah. Sekelas Habib Abdullah bin Husain bin Tahir takut mati dalam keadaan suul khatimah. Bagaimana dengan kita yang sholat 2 rakaat pun belum bisa khusyuk? Bagaimana dengan kita yang masih memikirkan dengan urusan-urusan dunia? Bagaimana dengan kita yang masih sulit menggerakkan, melangkahkan kaki kita untuk ibadah? Lantas siapa yang akan menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Harapan semua manusia, innal umur fi khawatimihah. Sesungguhnya satu perkara bukan di awal, satu perkara bukan di awal yang dia kerjakan, hakikatul akhir hiya fi khawatimihah, husnul aw su'ul khatimah. Hakikat yang namanya umur adalah di akhirnya. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ayo, apa yang sudah kita siapkan? Apa yang kita sudah siapkan? Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan untuk kehidupan hakikatnya nanti di akhirat. Dia berteman dengan orang yang saleh dan dia melakukan sesuatu amaliyah saleh untuk bekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita ya Allah. Malam ini kita berkumpul di tempat ini, di majlis ini dalam keadaan penuh dosa ya Allah, dalam keadaan penuh maksiat ya Allah, membawa diri yang sangat kotor dan sangat hina ya Allah. Kami mohon di bulan yang mulia, di awal tahun yang mulia, di awal bulan yang mulia ya Allah, pulangkan kami dari tempat dan majlis dalam keadaan tanpa membawa dosa ya Allah. Pulangkan kami dari tempat tanpa membawa yang namanya dosa ya Allah. Ya Rabb, bersihkan kami dari berbagai macam noda dan dosa ya Allah. Ya Rabbana ya Rahim, kami tidak punya amaliyah yang bisa kami pegang ya Allah. Kami tidak punya kedekatan dengan orang-orang saleh ya Allah. Tapi pada malam hari ini kami minta kepadamu ya Allah, beri kami hidayah dan taufik ya Allah, agar kami selalu di jalan kebaikan ya Allah, agar kami selalu dalam kebenaran ya Allah. Ya Rabbana, matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah ya Allah. Ya
ya Rabbana, ya Rabbana ya Karim. Jadikan amaliyah-amaliyah yang kami amaliyah yang makbulah, amaliyah yang diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kebaikan di dalam sakaratul maut kami ya Allah. Jadikan kebaikan dalam sakaratul maut kami ya Allah. Jadikan kebaikan dalam sakaratul maut kami ya Rabb. Kami malu kalau kami meninggal dunia membawa kenafikan dan kemunafikan ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, sebagaimana Kau hadirkan Nabi Muhammad di majlis yang mulia ini ya Allah, maka kami mohon ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kita ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan diteluk ini oleh Nabi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunna ala khusnil khatimah ya Maula bi syahadati khairil bariyah. Ya Rabbana ya Karim, jadikan kami yang hadir semua pada malam hari ini anak-anak yang saleh dan salehah ya Rabb. Anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jika orang tua kami ngasih hidup panjang dan umur, sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah. Ya Rabbana, jika orang tua kami telah meninggal dunia, ayah kami ataupun ibu kami ya Rabb, maka kami mohon kehadirat-Mu ya Rabb, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga ya Rabb. Ya Allah, kami hadiahkan pahala malam hari ini ya Allah untuk ayah dan ibu kami ya Rabb, baik yang meninggal maupun yang masih ada ya Rabb. Ya Rabb, bila orang tua kami masih hidup ya Rabb, bahagiakan sisa umurnya ya Rabb, bahagiakan sisa umurnya ya Rabb, gembirakan sisa umurnya ya Rabb, senangkan sisa umurnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Rabb, kehadirat-Mu di mana ini ya Rabb. Berikan kami dan anugerahkan kami putra-putri yang saleh dan salihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang dibanggakan kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang bisa mengangkat kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rabb, berapa banyak orang tuanya dai, berapa banyak orang tuanya ulama, berapa banyak orang tuanya mengaji, tetapi anak mereka karena pergaulan mereka dan tidak pedulinya kami ya Rabb, atau sebagai orang tua ya Rabb, mereka tumbuh menjadi pencandu narkoba, mereka tumbuh menjadi pemabuk, mereka tumbuh menjadi seorang berzina. Ya Rabb, kami hidup di akhir zaman, kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kami hidup di zaman yang penuh dengan maksiat, maka kami mohon ya Rabb, tidak ada keselamatan yang paling kami bergantungan kecuali adalah keselamatan daripada-Mu ya Rabb. Ya Rabb, mohon jaga anak-anak kami ya Allah, jangan biarkan anak perempuan kami dicicipi kulit dan tubuhnya oleh lelaki yang bukan mahramnya ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi seorang penzina ya Rabb. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami membanggakan kami di hadapan Nabi kami Muhammad, anak-anak yang mengangkat kami di kelak di dunia dan di akhirat ya Rabb. Anak-anak yang kami banggakan di hadapan Nabi kami Muhammad dan membanggakan Nabi Muhammad ya Rabb. Bihaqqi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idkhul minanna wa qaribna ilal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dari maghdubi alaihim waladhdallin. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.